Start News. Start News, jendela informasi Anda. Suhairi ungkap sedikit strategi membesarkan PKB di Sumatera Utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Start News, jendela informasi Anda semua layak jadi berita. Start News hari ini kembali menyapa Anda dengan berita teraktual dan terupdate bersama saya Ika Rodia Putri. Dewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa Sumatera Utara menggelar pendidikan politik DPC PKB se-Sumatera Utara di Grand Mercure, Jakarta pada hari Sabtu 29 Oktober 2022. Kegiatan politik ini dihadiri Sekjen DPP PKB Hasanuddin Wahid, Ketua DPP PKB Bidang Infokom Ahmad Iman Syukri, Ketua DPW PKB Sumatera Utara Haji Muhammad Jakfar Suhairi Nasution, para pengurus, fungsionasir, anggota fraksi PKB DPRD, dan kader PKB se-Sumatera Utara. Kegiatan pendidikan politik sehari menjelang peresmian Sekretariat Bersama PKB Gerindra menuju pemilu 2024 ini mengusung tema mengukuhkan solidaritas kader dan politik kehadiran PKB untuk meraih kemenangan pemilu 2024. Dalam kesempatan itu, Ketua DPW PKB Sumatera Utara Haji Muhammad Jakfar Suhairi Nasution menerima SK DPP PKB tentang pengangkatannya sebagai Ketua DPW PKB Sumatera Utara. Suhairi juga memperkenalkan jajaran pengurus teras DPW PKB Sumatera Utara, diantaranya Losomena yang tetap menjabat sebagai sekretaris dan Zaira Salim Ritonga sebagai bendahara. Mengawali sambutannya, Suhairi memperkenalkan diri sebagai kader PKB yang diamanahkan DPP untuk menahkodai PKB Sumatera Utara. Dia juga memotivasi para kader PKB untuk terus semangat meniti karir politik bersama Rumah Besar PKB. Suhairi mencontohkan karir politiknya bersama PKB. Dia mengawali karir politiknya sebagai Ketua DPC PKB Mandailing Natal atau Madinah, yang kemudian menuju anggota DPRD Madinah, Wakil Ketua DPRD Madinah, dan Wakil Bupati Madinah. Pada saat perolehan suara PKB di Madinah menurun dengan hanya menghasilkan 4 kursi di DPRD Madinah, Suhairi memberanikan diri mencalon sebagai bupati pada Pilkada Madinah tahun 2022. Kini, Suhairi juga dipercaya DPP PKB untuk memimpin DPW PKB Sumatera Utara hingga tahun 2026. Sebagai nahkoda baru PKB Sumatera Utara, Suhairi telah merancang sejumlah program untuk membesarkan Partai Besutan Abdul Rahman Gusdur Wahid ini. Dia akan melakukan rebranding PKB yang selama ini kental sebagai Partai Kaum Orang Tua dan Nahdiyin menjadi partai terbuka yang juga rumah besar bagi kalangan milenial untuk menyalurkan aspirasi politiknya. Suhairi juga mengungkapkan DPW PKB Sumatera Utara dalam waktu dekat akan menggelar musyawarah kerja wilayah untuk mematangkan program-program partai ke depannya, terutama dalam menghadapi pemilihan legislatif atau Pileg dan pemilihan presiden atau Pilpres tahun 2024. Kalau di kader barangkali sudah 22 tahun, alhamdulillah, tentu DPP memberikan mandat amanah kepada saya untuk memimpin DPW PKB Sumatera Utara. Saya mengawali, mohon izin Pak Sekjen, sedikit memberikan motivasi terhadap teman-teman bahwa 22 tahun usia yang cukup panjang. Saya mulai dari ketua DPC, pernah ketua fraksi, wakil ketua DPR, wakil bupati, dan sekarang bupati Kabupaten Medan. PKB harus sudah saatnya memikirkan kekuasaan, yaitu kepala daerah. Padahal pemilu kemarin PKB anehnya di posisi pemenang kelima di Mandailing Natal. Kita waktu pemenang kedua kita belum berani maju. Tapi di posisi keempat kemarin
Kita nekat maju, diusung oleh PKB, PKS, dan Hanura. Bayangkan itu. Kita pengusung terkecil pilkada kemarin. Petahana, ada Brigjen satu lagi, Kopassus, diusung oleh partai terbesar, oleh Gerindra, Demokrat, dan PAN. Ada beberapa agenda pembahasan dalam musyawarah kerja wilayah PKB Sumatera Utara nantinya. Di antaranya deklarasi calon presiden atau capres yang diusung PKB dan pembukaan pendaftaran calon anggota legislatif atau caleg dari PKB Sumatera Utara. Untuk membesarkan PKB khususnya di Sumatera Utara, Suhairi langsung menyusun sejumlah strategi. Satu di antaranya melakukan roadshow politik ke sejumlah daerah yang dinilai menjadi kantong suara PKB di Sumatera Utara. Dia juga melakukan pendekatan terhadap tokoh-tokoh potensial di Sumatera Utara. Satu di antara sekian banyak upaya yang dilakukan adalah bersilaturahmi dengan Bupati Deli Serdang, Haji Ashari Tambunan. Dari hasil pertemuan itu, Haji Ashari Tambunan menyatakan bersedia menjadi pengurus DPW PKB Sumatera Utara, sekaligus menjadi caleg PKB untuk DPR dari daerah pemilihan Sumatera Utara. Suhairi juga bertekad membangun basis suara terutama di daerah pemilihan Sumatera Utara 1 dan Dapil Sumatera Utara 3. Dari kedua dapil ini, PKB diharapkan dapat mendudukkan wakilnya di DPR. Sementara Ketua DPP PKB Bidang Infokom Ahmad Iman Syukri menyampaikan dukungannya kepada jajaran pengurus DPW PKB Sumatera Utara. Dia yakin PKB Sumatera Utara akan semakin besar di bawah kepemimpinan Haji Muhammad Ja'far Suhairi Nasution. Dukungan serupa diungkapkan oleh Sekjen DPP PKB Sumatera Utara Hasanuddin Wahid. Dia memotivasi jajaran PKB Sumatera Utara meningkatkan kinerjanya agar mampu meraih 8 kursi di DPRD Sumatera Utara dari kondisi saat ini yang hanya 2 kursi. Untuk membesarkan PKB, kata Hasanuddin, partai ini tidak butuh orang kaya, tetapi butuh orang-orang dermawan. Dia juga meminta jajaran DPW PKB Sumatera Utara dengan tulus melayani dan mengayomi jajaran DPC dengan baik. Saparudin Siregar melaporkan untuk Start News. Terima kasih, tepuk tangan untuk semuanya. Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Mandaling Natal. Pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita di Start News edisi hari ini. Untuk berita terbaru kami, Anda bisa membacanya di www.startnews.co.id. Atas nama seluruh kru dan karyawan yang bertugas hari ini, saya Ika Rodia Putri pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Horas. Start News. Start News, jendela informasi Anda.